Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di Kelas Psikologi Mbak Eka mau kasih suatu cara atau suatu tips tentang komunikasi dua arah. Oke teman semua, nah tema kegiatan yang akan Mbak Eka bawakan pada kesempatan kali ini di kelas psikologi adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa diterima oleh orang lain pada berbagai situasi dan kondisi. Oke teman-teman, apabila tema ini menurut teman-teman, wah ini penting banget ya, karena sebentar lagi aku akan berurusan dengan orang banyak, atau wah aku gak percaya diri jadi aku perlu bisa membangun komunikasi, membentuk gestur supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah silahkan simak podcast kali ini sampai selesai teman-teman ya. Mereka akan menjabarkan poin per poin supaya lebih mudah dipahami dan diterapkan. Oke teman-teman, segera kita mulai. Oke baik teman-teman, di nomor 1 tips yang bisa dilakukan supaya kita bisa diterima oleh lawan bicara yang ingin kita yakinkan, itu adalah pada saat berbicara gunakan gestur open atau gestur terbuka ya. Jadi kalau kita ingin berbicara sama seseorang, terutama ketika kita menganggap orang itu penting, yang pertama dilakukan adalah jangan membuat gestur-gestur tertutup pada diri kita. Misalnya kayak menyilangkan tangan di dada ya, atau menyilangkan kaki ya, atau begini ya. Nah itu adalah gestur-gestur tertutup. Teman-teman boleh coba deh, kalau kita ngobrol sama orang, ketika lawan bicara kita melakukan hal tersebut, itu secara otomatis kita udah gak nyaman mau ngobrol apapun ya. Nah jadi hindari menggunakan gestur tertutup apabila kita ingin berbicara dengan orang yang kita anggap penting atau ingin kita yakinkan. Jadi harus gimana Mbak Eka? Misalnya ngomongnya ya tangannya terbuka, kemudian kakinya agak terbuka ya. Nah, dan jangan lupa buat orang itu juga nyaman melihat gestur kita. Jadi jangan berlebihan ya, sampai tangannya dilebar-lebarin gitu enggak. Jadi pada umumnya, cuman kalau ngomong bisa tangannya lebih terbuka. Jadi hindari gestur tertutup ya. Berikutnya teman-teman, di nomor 2, tips supaya kita bisa mudah diterima oleh semua orang atau lawan bicara kita adalah jangan lupa memberi batasan personal atau jarak pada saat kita ngobrol. Misalnya nih ya, gak semua orang nyaman atau gak semua orang suka tuh kalau misalnya lagi ngobrol tiba-tiba peluk-peluk terus ya, atau lagi ngobrol tiba-tiba pukul-pukul gitu ya saking senengnya, atau cubit-cubit. Nah itu jangan teman-teman. Jadi kita pahami, kita sadari bahwa gak semua orang suka dibegitukan. Dan mereka juga yakin kok gak semua orang ya suka kalau lagi ngobrol seru tiba-tiba dicubitin, dipukulin, teriak-teriak dan sebagainya. Nah jadi tips yang kedua, sadari batasan pada saat kita ngobrol sama lawan bicara kita. Lanjut teman-teman, di nomor 3, tips supaya kita bisa diterima oleh lawan bicara kita itu adalah jangan lupa memberikan perhatian dan dengarkan dengan seksama pada saat lawan kita berbicara. Nah jadi lawan bicara kita itu yakin bahwa pada saat mereka berbicara kita benar-benar fokus mendengarkan mereka. Jadi pada saat mereka berbicara kita jangan sambil jalan, sambil ngobrol, sambil apa ya. Paling enggak teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman mendengarkan misalnya dengan melihat wajahnya sekilas. Meskipun nanti harus melakukan kegiatan yang lain, tapi setidak-tidaknya teman-teman memberikan kesan bahwa teman-teman mendengarkan. Tapi memang harus didengarkan beneran ya, jangan cuma memberi kesan. Oke teman-teman, kita lanjutkan di nomor 4 ya. Tips supaya kita bisa diterima oleh orang yang ingin kita yakinkan itu adalah sadari tempat dan situasi kita berbicara. Nah, kenapa ini penting? Karena kadang orang-orang itu jadi gak nyaman ya. Orang-orang gak suka ketika kita lagi ngomong di tempat umum misalnya, kita ketawanya kebanderan, atau tiba-tiba kita ngangkat kaki, atau tiba-tiba kita bersandar yang seharusnya itu bukan tempat untuk bersandar. Nah, jadi hal-hal yang sesederhana itu teman-teman terkadang bisa bikin orang jadi kok dia gak sopan ya. Nah, jadi emang benar-benar kita harus sadar situasi dan sadar posisi di mana kita sedang berbicara teman-teman. Oke, kita menuju ke nomor 5. Nah, tips yang nomor 5 adalah jangan lupa memberi pujian. Teman-teman, terkadang pada saat orang bercerita atau pada saat orang berbagi keluh kesahnya, mereka pada dasarnya tuh membutuhkan dukungan atau support dari kita. Nah, pada momen-momen tertentu atau pada momen-momen di mana mereka merasa bahwa aduh aku sudah berusaha keras ya untuk sampai ke situ. Nah, gak ada salahnya kita kasih sedikit pujian untuk mereka. Supaya apa?
supaya mereka bisa mengukuhkan sikap-sikap positif yang sedang mereka kerjakan, dan mereka juga jadi respect sama kita karena merasa kita memiliki kepedulian yang baik atau yang tinggi kepada mereka. Nah, kemudian di nomor 6 teman-teman ya, tips yang bisa dilakukan. Nah, kalau ini bisa dikerjain atau bisa dilakukan terutama ke orang-orang yang sebenarnya kita nggak nyaman banget bicara sama mereka, tapi kita kepaksa harus ngomong, misalnya kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa menirukan gaya atau gestur yang biasanya dikenal dengan nama mirroring atau menjadi cermin bagi mereka. Gimana misalnya? Nah, misalnya gini teman-teman. Mereka misalnya tangannya di depan meja ya. Kemudian teman-teman sesekali juga letakkan tangan di depan meja. Nah, atau mereka kayak, wah ini orang sombong banget ya, duduknya sambil senderan, kakinya dibuka, pokoknya dengan gaya-gaya. Nah, teman-teman juga melakukan hal yang sama. Jadi tirukan gaya mereka sesekali. Supaya apa? Supaya mereka itu tanpa sadar, nanti nggak sadar tiba-tiba mengikuti gaya kita dan mengikuti alur bicara kita. Nah, ini namanya teknik mirroring. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa searching aja di Google gimana sih cara melakukan teknik mirroring ya, untuk mempersuasi orang supaya dia mau mengikuti kemauan kita. Oke, kita lanjutkan di nomor 7 teman-teman. Nah, ini yang menurut mereka nggak kalah penting, bahkan ini penting banget ya. Pada saat kita ngobrol sama orang lain, kita jangan sampai lupa namanya mereka ya. Atau kalau emang kita benar-benar diajak ngobrol sama orang dan kita ngerasa, aduh siapa namanya ya, siapa orang ini ya, karena kita sering banget kayak gitu kan, ketemu sama orang yang kita sebenarnya ya baru sebentar aja nggak ketemu, tapi memang karena kita bukan pengingat nama yang baik, nah kita lupa. Nah, teman-teman bisa mancing, anaknya di mana, sekarang kelas berapa, dan lain sebagainya. Nanti lama-lama dia pasti ngomong, menceritakan hal-hal privasi yang membuat kita jadi ingat lagi sama namanya. Nah, tapi ketika teman-teman sudah ingat namanya, di dalam percakapan tersebut jangan lupa sesekali panggil nama orang tersebut. Nah, pada saat kita ngobrol, kemudian kita memanggil nama orang tersebut, lawan bicara kita ya, itu ada perasaan kayak orang itu dihargai dan dianggap penting sama kita teman-teman. Maka mereka akan lebih respect dan lebih siap mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi kembali lagi, jangan over ya. Jadi sepanjang ngomong jadi manggil diri sendiri terus dengan nama, atau manggil dia dengan nama terus, nah, itu juga nggak baik. Oke, kemudian yang terakhir atau di nomor 8 teman-teman ya, tipsnya adalah menjadi diri sendiri dan tidak dibuat-buat. Nah, maksudnya nggak dibuat-buat gimana? Jadi misalnya kayak duduk tuh diatur banget ya, makan diatur banget, cara ngomong diatur banget. Nah, itu bikin orang nggak nyaman karena penuh manipulasi. Meskipun orang lain tuh nggak tahu kita lagi memanipulasi supaya menunjukkan impression yang wah, kesan pertamanya jadi kayak oh dia elegan dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak terbiasa melakukan hal itu, jadinya malah kalau bahasa Jawanya kagok mungkin ya, janggal teman-teman. Jadi nggak alami. Nah, itu juga orang pasti nggak nyaman berlama-lama sama kita. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi kelas psikologi pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa diterapkan dan teman-teman bisa mencoba step per stepnya. Jadi kalau semua step itu terasa sulit dilakukan, maka teman-teman biasakan satu persatu dulu. Nanti ketika satu step sudah nyaman, sudah oke, teman-teman bisa pindah ke step yang berikutnya. Nah, itu dia teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong share di semua media sosial yang teman-teman gunakan, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan efektif dan bisa menangkap makna-makna pembicaraan yang ingin dicapai dari dua orang yang saling berkomunikasi. Oke, yang baiknya titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian, dan sampai jumpa lagi pada video-video yang lain. Dadah!